Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Bola TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, jumpa kembali di program kesayangan kita, itu ya. Sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak mungkin terlepas dari interaksi dengan manusia yang lainnya. Namun sayangnya, interaksi yang terbangun ini kadang-kadang dalam perjalanannya itu memunculkan sesuatu yang memantik manusia lain untuk tertarik membicarakan manusia yang lain. Dan itu sangat manusiawi, di mana ada manusia bertemu, sudah saling dekat, kemudian berbicara, maka pasti ada satu topik yang mana itu sedang membicarakan saudaranya yang lain. Ini sangat manusiawi, tetapi kita perlu tahu, bukan kok karena atas nama manusiawi menjadi legal dan boleh dilakukan. Ya, kita harus tahu perspektif agama menilai aktivitas membicarakan orang lain itu bagaimana sih? Apakah agama itu mengizinkan kita itu membicarakan saudara kita yang lain? Atau justru agama itu melarang kita? Baik, di surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, وَلَا تَجَسَّسُوا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Kata Allah, janganlah kalian bertajassus. Bertajassus itu apa? Bertajassus itu kepo dengan kondisi saudara kita yang lain. Jadi kepo itu tidak baik kalau. Ya apa rek? Kabare koncoku sing iki. Sudahlah. Fokus pada kehidupan polo. Lanjutannya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, janganlah sebagianmu itu menghibah saudaranya yang lain. Janganlah kalian bertajassus, kepo, dan janganlah salah seorang di antara kalian itu membicarakan saudaranya yang lain di belakang. Dalam terminologi agama, membicarakan saudara di belakang layar itu dikenal dengan istilah ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Lalu berghibah itu boleh apa enggak? Ya jelas tidak boleh. Kan tadi terjemahannya begini. Kira-kira kalau terjemahan milenialnya kan, jangan kalian kepo dan jangan membicarakan orang lain di belakang. Ghibah, kepo dan ghibah itu bagian dari akhlak tercela dalam perspektif agama. Resikonya apa sih kalau berghibah itu? Di ayat berikutnya Allah bilang begini, ayuhibbu ahadukum
ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jadi Allah itu memberikan gambaran orang yang sedang kepo plus sedang berghibah membicarakan saudaranya yang lain itu sejatinya sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu analogi Al-Qur'annya demikian. Analogi Qur'aninya itu demikian. Tapi karena saat kita menghibah, itu tidak muncul nyata kita sedang memakan bangkai saudara kita yang kita ghibah, kita isi going saja, santai-santai saja. Coba bayangkan, betul terjadi, disuguhkan di depan bolo, mohon maaf, jenazah saudara kita, silakan bolo santap. Gelem tak? Tentu tidak seperti itu. Nah, ghibah itu analogi Qur'aninya itu sama saja kita sedang melahap daging saudara kita yang sudah meninggal. Yang kita omongkan itu. Sampai yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat analogi dramatis seperti itu, berarti kan larangannya itu cukup serius. Sekalipun ghibah itu dilarang secara lugas di ayat itu, dalam beberapa kondisi tertentu, itu ternyata ada ghibah yang dihalalkan dalam tanda kutip. Wih, apa saja ghibah yang dihalalkan itu? Jangan kemana-mana, boleh tetap di Titian. Jadi analogi Qur'ani, tadi ghibah itu kan digambarkan bagai melahap jenazah saudara yang sedang kita ghibah itu. Tentu kita semuanya mukok kalau seandainya itu dihadapkan real di depan kita. Dramatis analogi Qur'aninya, artinya yang Maha Kuasa serius nih ngasih taunya. Nah, sekalipun ghibah itu dilarang, dalam beberapa kasus ada beberapa ghibah yang dihalalkan dalam perspektif agama. Dan ini juga terjadi di era para sahabat. Secara detail dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi. Jadi kitab Sahih Muslim yang disyarahi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antara hibah yang dihalalkan oleh agama adalah satu, dalam rangka meminta sebuah nasihat. Misalkan nih, bolo sedang butuh solusi. Akhirnya sowan ke seorang kiai dan meluahkan, curhat kepada kiai tentang problem yang bolo alami. Pak Kiai, saya punya masalah ini dan masalah ini tuh berhubungan dengan si A. Si A itu begini, begitu, dan seterusnya. Nah, ketika bolo tadi sowan menyebut nama si A di depan Pak Kiai tadi, secara umum itu dikategorikan sebagai ghibah. Tapi karena konteksnya adalah sedang meminta nasihat, kita diperintah oleh Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling berwasiatlah kalian dengan kebenaran
boleh ghibah yang seperti ini. Dan itu terjadi di era baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat curhat tentang misalkan kondisi istrinya. Sahabat perempuan datang konsultasi tentang suaminya di rumah. Itu satu, boleh ghibah yang dihalalkan dalam perspektif agama adalah dalam rangka meminta nasihat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ghibah yang dihalalkan ketika dalam rangka melaporkan suatu kemungkaran yang nyata di depan mata. Misalkan begini, ketika Bolo dihadapkan di depan Bolo nih, terjadi pembunuhan. Dan Bolo tahu betul pelaku pembunuhnya itu si A, korbannya itu si B. Nah, ketika kasus ini di meja hijaukan, Bolo didatangkan sebagai saksi. Dan ketika dimintai keterangan, Bolo pasti akan menyebut, saya menyaksikan si A membunuh si B. Alat yang digunakan ini, si B meninggal dalam kondisi begini. Secara umum, kesaksian yang Bolo lakukan di pengadilan itu masuk kategori ghibah, membicarakan saudara yang lain. Tapi karena konteksnya dalam rangka tadi menyaksikan kemungkaran yang nyata di depan mata dan dia bertindak sebagai saksi di pengadilan, ghibah yang seperti ini itu dihalalkan. Yang ketiga, ghibah yang dihalalkan adalah ketika seseorang itu dalam rangka mencari informasi valid. Mencari informasi valid ini contohnya begini. Dalam agama, ketika seorang pria punya maksud untuk melamar seorang wanita, itu kan diizinkan ada fase ta'aruf di sana. Tapi ta'aruf di sini itu jangan dipahami sebagai pacaran loh. Karena banyak muda-mudi hari ini itu memaknai ta'aruf itu sebagai pacaran. Tidak. Ta'aruf yang islami dan yang direkomendasikan oleh agama itu adalah mencari informasi kepada calon wanita yang hendak dilamar tadi secara syar'i. Secara syar'i di sini tentunya misalkan begini, si pria tadi menanyakan perihal gadis yang akan dilamar tadi kepada beberapa kerabat dekatnya atau keluarganya tentang bagaimana sih kepribadian gadis ini. Terus dijawab sama siapa yang ditanya lah. Ya bare iki. Baik. Sholatnya rajin. Kemudian menutup aurat juga. Perangainya santun. Nasabnya juga baik. Nah, ketika dalam rangka menggali informasi, itu pasti terjadi dia sedang ngomongi orang lain. Dan secara umum, statusnya adalah ghibah, membicarakan orang lain. Tapi karena konteksnya dia sedang mencari informasi valid untuk kebenaran. Kebenaran apa? Dia beriktikad hendak melamar dan hendak menikahi. Ini kan sesuatu yang baik. Maka ghibah yang seperti ini itu dihalalkan.
dihalalkan itu ta'aruf. Ta'aruf itu ada ghibah di dalamnya dan itu dihalalkan. Ada beberapa ghibah lagi selain 3 tadi. Apa saja Bolo? Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Baik Bolo, kita lanjutkan. Jadi sudah 3 ghibah yang dihalalkan dalam agama. Kita lanjutkan yang keempat nih. Yang keempat ini adalah dalam rangka menjelaskan fakta. Contohnya begini. Dalam studi hadis itu ada yang namanya takhrij hadis atau proses validasi, verifikasi sebuah hadis berikut silsilah rawinya. Itu kan biografi rawi satu persatu itu kan diurai. Apakah rawi ini itu dalam jejak hidupnya itu melakukan kefasikan atau tidak. Nah, tentu ketika dalam proses validasi ini, takhrij hadis ini, itu secara umum bisa dikategorikan ghibah. Karena apa? Karena sedang membicarakan sosok para rawi yang sudah meninggal tadi. Namun, ini ghibah yang dihalalkan dan itu penting. Karena konsekuensinya, dari validasi, verifikasi profil para rawi hadis itu kan bisa ketemu simpulan hadis ini dikategorikan sahih atau hasan atau dhaif. Seperti itu. Dalam rangka menjelaskan fakta. Yang berikutnya, yang kelima, ghibah yang diperbolehkan adalah ketika mengadukan suatu kezaliman. Misalkan Bolo, ya jangan Bolo deh, Bolo ini insya Allah bejo kabeh wonge. Ada orang itu sedang didolimi oleh tetangganya. Misalkan ambek tonggone dimaling. Dia tahu yang maling itu tetangganya ini namanya. Lalu kemudian dia melaporkan ke aparat yang punya otoritas, melaporkan bahwa si A maling mencuri di rumah saya. Tentu secara umum ketika dia melaporkan si A maling, itu bisa dikategorikan ghibah secara umum, tapi dalam konteks ini adalah ghibah yang dihalalkan dalam rangka melaporkan suatu kezaliman atau kezaliman. Kemudian yang terakhir adalah ghibah yang dihalalkan dalam rangka identifikasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, misalkan dalam satu daerah itu ada satu sosok, mohon maaf, yang dikenal dengan misalkan si buta. Nah, ada sosok, beliau ini kebetulan berkebutuhan khusus, buta, dan sedaerah itu di tempat tinggal dia, orang-orang itu sudah kenal bahwa dia itu adalah si buta. Lalu kemudian suatu ketika datang nih kurir paket, nanya sama tetangganya, "Pak, si A ini rumahnya mana?" Si A yang siapa? Si A yang
buta itu loh. Oh, si Ayang itu. Ini loh Mas, lurus masuk kanan. Oh iya, terima kasih. Nah ini dalam rangka identifikasi Bolo. Itu boleh. Atau yang paling sering ya, kalau kita belajar hadis itu kan ada nama sosok rawi kondang ya, salah satu sahabat baginda Nabi namanya Abu Hurairah. Tentu Abu Hurairah ini adalah sebuah julukan, lakop ya, yang secara bahasa itu artinya ayah kucing kecil. Jadi Abu Hurairah itu kalau diterjemahkan bahasa Arab itu artinya ayahnya kucing kecil. Nah karena ini sudah menjadi lakop, sudah menjadi julukan, dan itu dikenal oleh semua sahabat, dan yang bersangkutan it's fine mendapat julukan Abu Hurairah itu, ya tentu tak masalah saat ini ketika kita mempelajari sebuah hadis ada Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah dalam rangka identifikasi. Dari 6 hibah yang dihalalkan tadi, tentu Bolo bisa memilah nih. Kalau hibah yang dilakukan itu di luar konteks 6 tadi, itu masuk dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 12 tadi ya. Tentu kita semuanya tidak mau Kak Sudi melahap jenazah saudara kita sendiri. Itu Bolo ya. Jadi hibah itu dramatis sekali analogi Qur'aninya. Ya kalaupun toh belum bisa menghentikan sepenuhnya, kita latih mengondisikan diri untuk perlahan mengurangi sedikit demi sedikit demi sedikit. Atau gini, Bolo Kak ingat saja bahwa ghibah itu sesuatu yang dilarang sama Allah. Dan resikonya dalam hadis itu disebutkan ghibah itu bisa menyebabkan pahala orang yang menghibah itu ditransfer sama Allah, dipindahkan kepada orang yang dihibah. Lo kan eman-eman. Misalkan Bolo nih, wis punya stok pahala wake, kemudian karena belum cukup mampu menghilangkan kebiasaan menghibah, nggak sadar, perlahan stok pahala yang banyak ini tadi itu ditransfer oleh malaikat di setiap Bolo menghibah saudara. Jadi dengan bahasa lain, hibah itu bagi orang yang dihibah itu adalah income pasif. Gak lapo-lapo, tapi oleh transferan ganjaran. Sementara bagi yang menghibah, wah ini merugikan. Lapo, stok pahala yang sudah kita punya, yang sudah Bolo punya, itu dipindah. Blek. Ketika misalkan stok pahala yang dipunya ini sudah limit ya, terus kalau saldo pahala maneh, wis kakean menghibah orang, jadi ditransfer terus. Ketika sudah limit, ganti keburukan atau kita bahasakan dosa orang yang dihibah itu ganti ditransfer ke orang yang menghibah. Loh itu loh Bolo. Hibah yang sangat akrab dalam kehidupan itu ternyata hadis menyebutkan punya efek yang begitu dahsyatnya. Al-Quran menganalogikan sangat dramatis dan mengerikan, ibarat melahap jenazah saudara kita ini. Karena itu Bolo,
Ayo deh sama-sama latihan, kita kurangi syukur-syukur, kita hilangkan. Kerumunan-kerumunan, jika memang tidak terlalu penting, ya kita bisa kurangi aktivitasnya dulu. Nah ini kan lagi menghindari kerumunan nih. Nah ini media untuk kita, untuk berlatih supaya gak ngumpul uang kan akhirnya gak ada momen untuk membicarakan orang lain. Mudah-mudahan bolong sama Allah kita dimampukan untuk tidak menghibah saudara kita, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV